Eyes blue like the Atlantic, and I'm going down like the Titanic. Eyes blue like the Atlantic, and I'm going down, going down. And so the story goes, love grows and then it gets cut down, then crumbles like a rose and decomposes in the ground. It's tragic, I suppose, like dominoes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Eria Novitasari, NPM 180404-2003. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas F Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan mempresentasikan makalah fiskal moneter saya yang berjudul Keadilan Ekonomi dan Peran Negara dalam Sistem Ekonomi Islam. Sebelum lanjut ke materi, mari disimak video yang akan lewat ini. Menara Siger, yaitu simbol identitas di ujung tenggara Lampung. Tak jauh dari Pelabuhan Bakauni, berdiri megah sebuah bangunan yang menjadi kebanggaan masyarakat Lampung. Bangunan ini berdiri menjulang pada ketinggian 110 meter di atas permukaan laut dan terletak tepat menghadap gerbang masuk Pelabuhan Bakauni. Inilah landmark Provinsi Lampung sekaligus titik kilometer 0 selatan Sumatera yang dengan penuh kebanggaan diberi nama Menara Siger. Tarian adat Lampung seperti tari canggat merupakan salah satu tarian tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Papua beradat pepadu. Pada tahun 1942, tari canggat sering digunakan untuk mengiringi upacara perkawinan yang dijalankan oleh wanita dan pria. Selain tarian canggat, Lampung juga memiliki tarian yang bernama Sigeh Penguntan, yang merupakan perpaduan budaya antar suku Lampung, yakni Pepadun dan Saibatin. Tarian ini diresmikan sebagai tarian penyambut tamu pengantin. Tarian ini dapat dipentaskan dalam acara formal maupun non-formal. Tari Sigeh Penguntan memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Makna tersebut adalah makna gerak yang mengandung falsafah Melayu Piil Pesenggiri. Iringan sebagai persembahan tata rias yang memiliki makna keceriaan dan busana yang memiliki kedua suku, yakni Pepadun dan Saibatin. Selain itu, properti yang digunakan dalam tari Sigeh Penguntan yakni tepak memiliki makna tersendiri dalam penggunaannya. Tepak berisi sikapur sirih nantinya akan diberikan kepada salah satu tamu yang dianggap mewakili seluruh tamu. Hal ini sebagai ucapan selamat datang dan terima kasih dari tuan rumah kepada para tamu yang telah hadir dalam acara tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kampus saya, yaitu Institut Agama Islam Negeri Metro atau biasa disebut IAIN Metro, yang berletak di Jalan Ki Hajar Dewantara 15A Metro Timur Kota Metro Lampung. Merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri Islam yang ada di Kota Metro dan banyak diminati calon mahasiswa dari berbagai daerah, baik di Lampung maupun di luar Lampung. IAIN Metro sendiri memiliki 4 fakultas. Yang pertama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan jurusan PIAUD. Selanjutnya ada Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Syariah dan Hukum Tata Negara Islam. Selanjutnya ada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan jurusan Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan Manajemen Haji dan Umroh. Dan terakhir ada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Nah, di IAIN Metro ini memiliki banyak beasiswa dan fasilitas yang tersedia di IAIN Metro.
Selain mendapat tambahan ilmu tentang agama Islam, kita juga dapat mengembangkan potensi diri yang kamu miliki. Dan di IAIN Metro ini juga memiliki banyak UKM yang telah menghidupkan IAIN Metro menjadi kampus yang siap menuju perubahan baru. Selain itu, mahasiswa IAIN Metro juga banyak yang aktif di organisasi ekstra kampus. Nah, dengan organisasi ekstra kampus ini, mahasiswa IAIN Metro bisa berkembang dan bertemu dengan mahasiswa dan mahasiswi dari fakultas lain ataupun dari universitas lain. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kampus IAIN Metro dan Lampung. Jadi, buat teman-teman semua, jangan ragu buat daftar di IAIN Metro. Langsung aja cek di www.metrouniv.ac.id. Keadilan ekonomi dan peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam dibangun untuk tujuan yang suci, dengan dituntut oleh ajaran agama Islam, yang mana kesemua itu saling terkait dan terstruktur secara hierarkis antara satu sistem dengan sistem lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai falah yang hanya bisa diwujudkan dengan menguatkan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar dan pilar operasional yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki solusi tersendiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan bersama di tengah masyarakat. Prinsip utama dalam sistem ini adalah tetap mendorong peningkatan produktivitas individu dalam mencapai kekayaan bagi kesejahteraan pribadi, disertai dengan penjagaan terhadap berlangsungnya sistem ekonomi yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan bersama serta berjalannya mekanisme distribusi kekayaan di antara manusia secara baik. Salah satu contoh penerapan sistem ekonomi Islam adalah keadilan dalam berekonomi antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Landasan konsep keadilan ini pada hakikatnya telah dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga ini menunjukkan keadilan merupakan nilai dasar yang dimuliakan. Ketika membahas terkait keadilan sosial dalam Islam, keadilan ekonomi merupakan sebuah bagian yang harus selalu dijunjung tinggi dalam membangun serta membentuk sebuah kepercayaan dalam kegiatan berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dalam kegiatan berekonomi, Islam tidak menginginkan adanya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antar satu orang dengan orang lainnya. Materi selanjutnya yaitu keadilan ekonomi. Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya, seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya, yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang merasa tertindas dan terugikan. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian
yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan menzolimi orang lain. Islam memandang keadilan sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan ekonomi mengandung pengertian bahwa Al-Quran sangatlah menekan persamaan manusia dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi seperti eksploitasi, keserakahan, dan konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain sebagainya. Tegasnya, manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki derajat yang sama tanpa ada yang boleh merasa lebih mulia dari yang lain. Keadilan ekonomi mengandung pengertian bahwa Al-Quran sangat menekankan persamaan manusia dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada orang, dan lain sebagainya. Tegasnya, manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki derajat yang sama tanpa ada yang boleh merasa lebih mulia dari yang lainnya. Penerapan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam ialah tidak diinginkan ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antar satu orang dengan orang lainnya. Sistem ekonomi Islam juga melarang atau tidak membenarkan segala macam bentuk ketidakadilan ekonomi seperti monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja, karena akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi atau ketidakadilan dalam ekonomi yang akhirnya merusak sistem perekonomian yang ada. Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang solutif dan mensejahterakan masyarakat demi mencapai falah atau kesejahteraan ekonomi. Dan materi yang terakhir ialah peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Negara merupakan bagian sangat penting dalam mewujudkan hukum Islam, karena Islam secara sistem tidak dapat berjalan secara utuh tanpa adanya negara. Tujuan hakiki dari negara dalam Islam adalah memberikan maslahah kepada masyarakatnya, yang mengantarkan manusia kepada kemakmuran. Ketika negara secara sistem telah dijalankan dengan landasan nilai-nilai Islam, maka tujuan yang ingin dicapai harus sesuai dengan kehendak Islam. Dalam pondasi ekonomi Islam, pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Prinsip khilafah menjelaskan peran manusia sebagai wakil Allah. Oleh karenanya, setiap perbuatan yang dilakukan manusia memiliki konsekuensi yang akan diperoleh. Dasar pemikiran ini memberikan ketegasan kepada segenap manusia tentang fungsi dan eksistensinya di muka bumi sebagai agen pembangunan. Secara ruang lingkup, peranan pemerintah ini mencakup aspek yang luas, yaitu upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan dan upaya mewujudkan pasar yang islami. Tujuan ekonomi Islam ini adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimalisasi maslahah. Oleh karena itu, tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahaan bagi seluruh masyarakat. Agar dapat menjalankan fungsinya, maka manusia membutuhkan media yang berupa pemerintahan. Media pemerintahan sangat penting bagi manusia agar hubungan sesama manusia dapat terjaga dengan baik. Manusia wajib menjaga keharmonisan dalam segala interaksi
dan pemerintah memiliki peranan penting untuk menjaga keharmonisan tersebut. Pemerintah adalah pemegang amanah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dan tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Sebagai pemegang amanah, eksistensinya dan pemerintah ini memiliki landasan kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit dan implisit. Al-Quran dan As-Sunnah secara eksplisit dan implisit telah menyebutkan peran yang dilakukan pemerintah, yaitu peran-perannya ialah 1. Manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik. Yang kedua, pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. Yang ketiga, menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah. Yang keempat, menjamin para individu agar meningkatkan efisiensi dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. Yang kelima, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya distribusi dan redistribusi kekayaan atau pendapatan. Dan yang terakhir, melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan nilai dan prinsip Islami. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Indonesia sebagai negara yang beragama dengan memberikan kebebasan penuh kepada rakyatnya untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya masing-masing. Penyelenggaraan dan pengelolaan kebijakan negara tidak bertumpu pada ideologi agama, akan tetapi bertumpu pada ideologi Pancasila. Kebijakan negara Indonesia dalam bidang ekonomi mengikuti ideologi Pancasila. Adapun bentuk campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi tercermin pada pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selain itu, dilanjutkan pada ayat ketiga yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Isi Undang-Undang Dasar 1945 sudah sesuai dan tidak ada yang bertentangan secara hakiki dengan Islam. Ia menempatkan manusia dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Tidak memberatkan masyarakat untuk menegaskan keadilan dan dapat mewujudkan kemaslahatan serta menjauhkan kemudaratan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam perekonomian. Negara sebagai media dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Jadi, kesimpulan dari makalah ini ialah ekonomi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang terlahir dengan proses dalam pengkajian secara ilmiah dengan waktu yang panjang. Pada awalnya, ekonomi Islam pesimis dengan eksistensinya dalam kehidupan masyarakat dan umat. Namun, kini sedikit demi sedikit persepsi itu mulai terkikis
dengan adanya pengakuan dari para ekonomi barat tentang ekonomi Islam yang kini mulai menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah sistem dengan warna serta kesejukan dalam mengulangi masalah masyarakat dan umat. Sistem ekonomi Islam ini dibangun untuk tujuan yang suci, dengan dituntun oleh ajaran agama Islam, yang mana kesemua itu saling terkait dan terstruktur secara hierarkis antara satu sistem dengan sistem lainnya. Salah satu contoh penerapan sistem ekonomi Islam ini adalah keadilan dalam berekonomi antar masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya, seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Penerapan konsep keadilan dalam sistem ekonomi Islam adalah tidak diinginkannya ketimpangan ekonomi atau ketidakmerataan ekonomi antar satu orang dengan orang lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari makalah saya yang berjudul Keadilan Ekonomi dan Peran Negara dalam Sistem Ekonomi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua yang melihat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.